Pemirsa, penyebab keracunan yang dialami warga desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, belum diketahui secara pasti. Perangkat desa setempat menyebutkan dugaan sementara warga mengalami keracunan karena menyantap makanan pada sebuah resepsi hitanan. Dedi Supriyadi, Kepala Dusun 3 Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta mengatakan, penyebab pasti keracunan belum diketahui. Diduga warga mengalami keracunan setelah menyantap hidangan berupa nasi dan daging pada sebuah resepsi hitanan. Beberapa jam setelah menyantap makanan, warga merasakan mual, mulas, dan pusing. Yang dirawat sekitar 11 orang, dari 4 puskesmas yang disebar. Ya, puskesmas mana aja? Wanayasa 4 orang, dan Bojong 4 orang, di Darangdan 2 orang. Untuk himbauan untuk masyarakat Desa Cibingbin untuk agar melaksanakan ketika hajatan agar lebih berhati-hati, jangan konsumsi dari daging impor, Pak, daging impor karena ini terinfeksi dari daging impor yang di kotak. Jumlah warga yang keracunan sebanyak 123 orang. Dari jumlah itu sebanyak 29 orang merupakan warga kampung Sempur Nunggal, Desa Linggarsari, Kecamatan Darangdan. Selebihnya merupakan warga Desa Cibingbin. Hingga Rabu siang, warga yang mengalami keracunan masih dirawat sebanyak 11 orang. Mereka dirawat di 3 puskesmas di Darangdan, Bojong, dan Wanayasa. Sementara itu, Kepala Kecamatan Bojong, Wawan Darmawan, mengimbau kepada warga yang akan menggelar acara resepsi untuk memperhatikan makanan yang akan dihidangkan. Makanan harus benar-benar segar dan higienis, dimasak juga dengan cara yang benar. Yang pertama tentu saya himbau untuk tetap memakai prokes ya, protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu kan ya memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, itu ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan, gitu kan? Ya diharapkan yang pertama tadi ya syukuran hajatan itu berusaha banyak-banyak yang hadir, jadi terus menjaga jarak. Kemudian bagi yang hajatnya sendiri itu betul-betul memperhatikan ya bahan makanan yang akan dihidangkan, dimasak gitu ya. Wawan juga mengingatkan dalam masa pandemi warga yang menggelar resepsi harus mematuhi protokol kesehatan. Dedi Supriyadi, Cipta TV. Pemirsa, terkait dengan warta tadi, di studio sudah hadir Bapak Asep Saipudin, tokoh pemuda Desa Cibingbin, Kecamatan Bojong, Purwakarta. Saya langsung sapa saja. Selamat malam, Pak Asep. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Baik, Pak Asep bisa dibuka ini? Oh, boleh. Ya, kita udah jarak ya, Iya. social distancing. Baik, terima kasih Pak Asep sudah hadir di studio Cipta TV ya. Alhamdulillah, sama-sama. Perjalanan tadi, Kak Asep, lumayan cukup jauh juga, 40 km. 40 km ya. Baik, terkait dengan warta tadi ya, Kang Asep ya. Di sini kronologi peristiwa yang terjadi warga yang mengalami keracunan itu bagaimana, Kang Asep? Saya dapat infonya malam ya. Waktu itu habis pulang dari Rajaban. Ada yang telepon, ada panggilan, beberapa panggilan tak terjawab. Nah, saya telepon balik, katanya banyak ada warga yang keracunan. Nah, ya, saya langsung kirim tim untuk memastikan hal tersebut. Video call situasi di sana, ternyata sudah banyak warga di situ yang dievakuasi. Saat itu baru 49. Lihat di data ada 49. Sampai tengah malam itu udah ratusan. Iya, 108 kalau nggak salah waktu itu. Tepatnya acara itu dimulainya jam berapa, Kang Asep? Pagi. Acaranya pagi. Ya, kemarin pagi. Kemarin pagi. Untuk kejadiannya malam hari? Malam hari, sore, sejak sore. Sejak sore. Ya, menurut info sejak sore sudah mulai ada yang mual-mual, pusing-pusing, itu kan, perut terasa perih seperti itu. Udah mengeluh begitulah. Nah, semakin malam, menjelang malam, makin parah, makin banyak juga. Gitu, ya. Kira-kira ada berapa orang perkiraan, Kang Asep? Ya sekitar 30 sampai 40 waktu itu. Waktu itu sore. Sampai tengah malam udah ratusan. Apakah langsung cepat tanggap dari masyarakat setempat? Cepat tanggap. Itu bahkan alhamdulillah kepala desa langsung bentuk tim
kantor desa dijadikan posko penanganan kesehatan, dibantu dengan bidan setempat. Alhamdulillah kebetulan bidan kan dekat dengan kantor desa. Oh, gitu. Nah, itu di depan kantor desa. Alhamdulillah bidan desa juga koordinasi kemana-mana gitu kan. Nah, alhamdulillah lah penanganannya cukup baik. Dari kepolisian juga pada datang membantu semua. Terus dari desa-desa tetangga sampai waktu itu ambulan desa. Sekarang kan alhamdulillah Purwakarta udah punya ambulan semua desa. Ambulan desa, Iya, itu standby di Cibingbin semua. Di Cibingbin semua. Iya, di halaman desa. Di halaman desa. Tepatnya ada berapa RT yang datang ke acara itu? Kebanyakan RT 8 lah. Itu dulu. Nah, mayoritas RT 8. Karena kan begini ya, kalau di desa itu sudah biasa kalau ada yang nikah, kalau ada yang dikhitan ataupun syukuran kelahiran, walaupun gak diundang warga itu antusias gitu. Nah, begitu. Ya, keluhan warga pertama kali gimana Kang Asep? Ya keluhannya itu kok mungkin mengiranya ya sakit perut biasa gitu. Cuma semakin menjelang malam gitu, semakin banyak yang mengeluh katanya gitu kan, kata warga begitu. Ya tepatnya jam 10 lah, sekitar jam 10 pagi apa malam? 10 malam itu makin banyak. Makin banyak ya. Karena kan biasanya kan siang lah ya, datang ke acara-acara itu siang lah sekitar jam 10 sampai sore gitu. Biasanya datang ke acara-acara begitu kan biasanya siang gitu. Siang, Enggak pagi lah, pagi sekitar jam 10 lah. Iya. Sekitar 10 sampai sore lah menjelang asar gitu kan ramenya. Makanya yang mengeluh itu kebanyakannya dari asar lah. Dugaan Waktu sementara asar apa dugaan. penyebabnya Kang Asep? Kalau dugaannya identik dengan daging. Sumbernya dari daging gitu. Ya, untuk dugaan sementara ya kan? Iya, dugaan sementara dari daging. Karena begini, warga yang tidak makan daging tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apa. Ya bahkan tetangga saya juga datang ke katanya gitu kan, kebetulan kerabatnya datang ke situ nggak makan daging, enggak. Oh, gitu. Artinya kan yang berarti identiknya itu penyebabnya daging. Ya. Apakah sudah dirawat saat ini dan dirawat di mana Kang Asep? Ada yang dirawat di Puskesmas Darangdan 3 orang, di Wanayasa Puskesmas Wanayasa 5 orang 5 orang. yang dirawat sedang diobservasi. 3 puskesmas. Dua ya, puskesmas karena kan kalau di Bojong nggak ada rawat inap, belum ya. ya, belum ada rawat inap, yang ada itu di Darangdan dan di Wanayasa. Iya. Alhamdulillah lah setelah ada penanganan dari tim medis, kondisinya membaik. Cuma sekarang info sedang diobservasi penyebabnya apa gitu. Oh gitu ya. Apa biaya perawatan dari warga ataupun ada yang menanggung Kang Asep? Pemerintah alhamdulillah. Jadi cepat tanggap. Pemerintah setempat atau dari kabupaten Kang Asep? Dari pemerintah setempat ada, dari kabupaten ada. Kebetulan kalau di Cibingbin itu kan ada rereongan, Pak. Oh, reongan. Gitu. Iya. Jadi ada rereongan dari warga, kalau ada yang sakit itu dana udah ada gitu. Dana sudah ada. Ya. Dana udah ada buat ambulan gitu kan. Buat ambulan ada. Terus sebagian dari buat pengobatan juga ada, walaupun mungkin gak seluruhnya. Tapi kemarin kan kejadian luar biasa. Ya alhamdulillah lah warga gitu kan. Ketika ada yang mengeluh waktu itu kan korban-korban lah. Alhamdulillah nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Apakah sebagian yang dirawat sudah ada yang pulang ke rumah, bisa pulang ke rumah, bagaimana Kang Asep? Sampai saya waktu itu perjalanan tadi belum ada yang pulang. Masih dirawat? Iya, masih dirawat. Gak tahu nih sekarang. Tadi waktu saya menuju ke studio sini masih belum pulang. Nah, untuk memastikan penyebab keracunan, apakah pihak aparat sudah melakukan penyelidikan, Kang Asep? Ya tadi. Nah, tadi kan ada observasi. Artinya nanti diteliti dulu oleh pihak-pihak yang terkait, yang berwenang gitu kan. Ahli-ahli mungkin ini apa sebenarnya penyebabnya. Walaupun sekarang banyak-banyak dugaan. Karena begini ya, perlu saya sampaikan sebetulnya. Jadi di Bojong ini banyak daging impor. Oh, gitu. Ini yang harus diselidiki mungkin nanti oleh aparat terkait, dinas-dinas terkait. Ini harus
harus diteliti, benar-benar. Karena kalau menurut saya, dari pantauan saya, ini banyak daging impor. Nah, ini harus jelas juga ini, kan? Harus jelas juga legalitas impornya ada nggak? Gitu. Nah, Apakah perlu dibatasi mungkin, Pak Asep? ya kalau dibatasi, kalau memang terjamin, pemerintah bisa menjamin kesehatan masyarakat. Nah, kalau ini seperti ini kan, nah bisa untuk sementara dibatasi dulu daging-daging impor. Karena pedagang-pedagang daging di Bojong khususnya, kalau saya lihat 80% itu daging impor. Gitu, ya. Takutnya, itu apalagi yang hajat-hajat, itu kan daging impor relatif lebih murah, 40% lebih murah dari daging lokal. Iya, baik. Begitu. Itu belum penyelidikan ya, hanya dugaan. Ya, sementara makanya perlu saya sampaikan, ini harus penyelidikannya harus berlanjut. Harus berlanjut. Nah, takutnya ada pedagang-pedagang nakal gitu yang dagang-dagang daging, itu gak jelas sumbernya dari mana begitu. Ya, baik, Kak Asep, ini imbauan Kak Asep buat warga. Himbauan saya, kalau membeli daging itulah harus teliti dulu. Apalagi daging impor, kehalalannya, terus keamanan buat kesehatannya, ini harus hati-hati. Tadi saya ulangi lagi, karena sekarang ini di Bojong 80% yang jualan daging itu daging impor. Nah, takutnya karena relatif lebih murah 40%, takutnya nanti itu kan frozen ya, udah beberapa bulan ke belakang gitu kan, dari luar negeri. Nah, takutnya itu kesehatannya tidak terjamin. Jadi kehalalannya, kesehatannya itu harus lebih hati-hati lagi. Baik.